Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Bersama saya, Nining Aryani, guru ekonomi di SMA Negeri 4 Bengkulu Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Atau, simpelnya, Perencanaan Keuangan Negara. Terlebih dahulu, simaklah video inspiratif berikut ini. Deal, bulan depan kita akan berdanau wisata ke tempat-tempat bersejarah di kota Bengkulu. Bagaimana ya saya bisa pergi, namun tidak membebani orang tua saya? Halo, saya Dea, siswi kelas 11 MIPA 2. Dengan akan dilaksanakan kegiatan Dharma Wisata, saya ingin sekali pergi, namun tidak membebani orang tua saya. Saya akan berjualan di sekolah dan melakukan open just tip. Dari penghasilan upah saya berjualan dan open just tip tadi, saya sudah menganggarkan semua biaya-biaya. Mulai dari biaya transport dan belanja-belanja saya nanti di kota Bengkulu. Alhamdulillah, bulan depan saya bisa berangkat Dharma Wisata dengan hasil uang saya sendiri. Nah, generasi muda, apa yang telah dilakukan oleh Dea tadi merupakan contoh kecil dari kegiatan anggaran pendapatan belanjanya sehari-hari. Yuk, kita lanjut untuk menjelajahi materi APBN selanjutnya. Pada lingkup negara, perencanaan keuangan negara yang matang tentu saja sangat dibutuhkan. Sehingga terbentuklah APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 Ayat 1, Anggaran Pendapatan Belanja Negara merupakan perencanaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Anggaran pendapatan dan belanja negara terdiri dari 3 komponen, yaitu pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran. APBN tahun 2023, pendapatan negara dialokasikan mencapai 2.463 triliun yang bersumber dari penerimaan pajak sebesar 2.021,2 triliun. Penerimaan negara bukan pajak sebesar 441,4 triliun dan penerimaan hibah sebesar 0,4 triliun. Artinya, penerimaan pajak masih menjadi penyumbang terbesar pada tahun 2023. Contoh kecil saja, pada saat kita mempunyai kendaraan bermotor, maka setiap tahunnya kita wajib untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Kemudian, belanja pemerintah pusat berdasarkan jenis terdiri dari belanja barang, belanja pegawai, belanja modal, belanja pembayaran bunga hutang, belanja bakti sosial, belanja subsidi, belanja hibah. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi terdiri dari fungsi pelayanan umum, fungsi ekonomi, fungsi perlindungan sosial, fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, fungsi keamanan dan ketertiban, fungsi pertahanan, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi perlindungan lingkungan hidup, fungsi pariwisata, dan fungsi agama. Dari keterangan di atas, bahwa APBN memiliki 6 fungsi, yaitu pertama, fungsi otorisasi, bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk pendapatan belanja negara selama 1 tahun. Kedua, fungsi perencanaan. Anggaran negara menjadi pedoman manajemen dalam menyelenggarakan pendapatan negara selama setahun. 3. Fungsi pengawasan, bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara
apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Keempat, fungsi alokasi, bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya. Kelima, fungsi distribusi, bahwa anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan berdasarkan alokasi guna penyaluran dana kepada masyarakat. Keenam, fungsi stabilisasi. Dengan adanya APBN dapat menjadi pedoman, diharapkan menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui adanya intervensi untuk mencegah adanya inflasi maupun deflasi. Dari penjelasan yang sudah ditampilkan, bahwa APBN merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai pengelolaan keuangan negara setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, generasi muda, kalian semua wajib memahami, mendukung, dan mengawali pengelolaan anggaran belanja negara sesuai bagaimana fungsinya. Generasi muda, peduli uang kita. Generasi muda, peduli APBN. Sekian dan terima kasih. Saya Nining Aryani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.